Itu yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan ayat yang kelima. Ayat 5 dan 6 hampir sama, hanya ada beda fa. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Itu membacanya kalau disambung huruf terakhir dibaca semua. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Tapi kalau bacanya putus, fa inna ma'al usri yusron, enggak pakai tanwin kalau dibaca putus. Tapi kalau dibaca sambung, tanwinnya dibaca fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kita itu dalam teknik membaca Quran, ketika masalah wasol wakof masih banyak yang keliru. Contoh, ini yang paling sering kalau tahlilan. Ketika membaca qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu kalau dibaca putus. Tandanya putus itu kalau ambil napas. Kalau enggak ambil napas berarti namanya wasol alias nyambung. Lah ketika baca qulhu kalau nyambung itu cara bacanya qul huwallahu ahadunillahus somad. Itu kalau nyambung. Kalau putus ya bener qul huwallahu ahad. Putus itu berarti berhenti ngambil napas. Allahus somad. Ini kadang kalau tahlilan bacanya kayaknya nyambung kok begitu. Kan seringnya kalau tahlilan kan begini ya, qul huwallahu ahad Allahus somad. Dalam ilmu qiraat, dalam ilmu bacaan Quran itu salah. Yang benar qul huwallahu ahadunillahus somad. Memang kalau nggak terbiasa ya lidah keserimpet ya. Nah iya, makanya ya dibiasakan. Sama seperti baca Al-Fatihah. Itu kayaknya bacanya sambung tapi teknik nyambungnya keliru. Contoh yang keliru itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau nyambung itu huruf belakang dibaca hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu huruf terakhir dibaca hidup. Itu kalau bacanya nyambung alias wasol. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, salah. Ya umumnya kan bacanya begitu sih ya. Ya jangan dibiasakan, kalau tahu salah. Lah kalau nggak tahu namanya nggak tahu. Sama seperti itu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna maka sesungguhnya, ma'a bersama, al usri. Usri itu kesulitan, yusra kemudahan. Bahwa sesungguhnya dalam kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ayat itu diulang 2 kali untuk menguatkan, untuk meyakinkan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Orang yang saat ini merasakan hidup enak, nyaman,
itu dulunya orang yang mau berjuang dalam kesulitan. Orang yang waktu mudanya ia kerjanya getol, terus pokoknya asal itu halal dikerjain. Insya Allah di masa tuanya nggak begitu sengsara-sengsara banget. Tapi kalau masa mudanya kebanyakan leha-leha. Tahu leha-leha? Leha-leha itu asal punya duit dikit udah rebahan. Diajak kerja kami yuk. Males masih punya duit. Itu alamat. Ntar masa tuanya kasihan. Temen-temennya udah istiqomah tinggal menikmati hari tua, azan ke masjid, ke musola, dia masih pontang-panting nyari kebutuhan. Lah ya sama, orang ketika masa mudanya, masa sekolahnya, masa pesantrennya mau repot-repot belajar, tengah malam capek-capek ngapalin belajar, yang lain temen-temennya tidur. Yo nanti di masa tuanya ya tinggal menikmati. Orang yang mau berjuang insya Allah ya suatu saat akan menikmati kemudahan itu. Maka ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat ini untuk memotivasi. Misalnya kita punya anak yang baru kerja sebulan 2 bulan ngeluh, asal pulang mak, capek mak, diomelin mulu, ini salah itu salah. Rasain gak bu? Yang punya anak baru kerja sebulan 2 bulan kalau pulang ngeluh mulu, ya kan? Itu kalau ibunya nggak tegaan, ya udah nak keluar aja keluar, mama masih bisa ngasih makan. Alamat itu anak bagi anak manja. Nanti kalau ibunya nggak ada, dia baru bingung. Lah kalau anak ngeluh di sekolah ya begitu, umpama anak baru masuk. Kayak saya dulu misalnya, anak baru masuk pesantren nangis, kok saya nggak tega. Ya diajak pulang lagi. Di pesantren tidur cuma pakai tikar. Di rumah pakai spring bed ada AC. Di sono kipas satu aja rebutan sekamar isinya 15 orang. Kipasnya eplek gitu. Yang kayak di tukang cukur itu. Lihat kan ya, di tukang cukur yang kipas kecil eplek-eplek ini. Tidurnya di tikar. Lah kalau orang tua nggak tega, diajak balik pulang. Tapi nanti kalau anak digituin mulu, anak jadi anak manja. Umpama di sekolah ya begitu. Anak asal pulang, mak pelajarannya susah. Ya udah sini mak yang ngerjain. Ini mak yang ngerjain. Anaknya, saya main HP ya mak, ya udah sono main HP. Wah, wes alamat. Loh, kita itu kadang sebagai orang tua sayang, memang sayang harus kan yuk. Tapi sayangnya jangan berlebihan ketika asal anak pulang ngeluh langsung. Wah, wis alamat. Lah, yuk, yang memotivasi kan kita orang tuanya. Nah, kamu sekarang capek-capek belajar. Nanti kalau kamu pinter, yang nikmati enak kamu sendiri. Ayatnya inna ma'al usri. Kalau anak nggak perlu dibacain ayat, belum paham. Kita maknya ini loh. Nah ya anak yang penting dimotivasi. Nah, yo memang gitu. Kalau kerja mana ada orang kerja enak. Kerja itu susah-susah dulu. Nggak ada orang ujuk-ujuk jadi direktur itu yo nggak ada. Yo banyak direktur yang dulu mengawali dari OB dulu. Naik hasil sabar tekun. Nah orang tua kan fungsinya orang tua gitu ya. Nah kita sama anak asal pulang mak pelajaran bahasa Inggris susah mak, nggak usah, nggak bakal ke Inggris ini. Wah, wes orang tua yang enggak. Kadang kita itu terlalu memanjakan anak. Asal mungkin kebetulan kita saat ini punya ya. Asal anak minta, yaudah ntar kita beli. Kalau saya enggak. Saya masih ingat anak saya sepatu masih tinggal di sini, saya yang perempuan. Dulu pengen sepatu roda. Karena kalau bulan puasa biasanya kan pada musim sepatu roda. Saya bilang beli ini, Dok. Kamu akan saya beliin sepatu roda dengan catatan apal tahiyat akhir sama doa kunut. Wah, ngapalin ya. Tahiyat akhir apal, doa kunut gak apal-apal. Kata dia, pahit-pahit melulu Pak.
Lah doa kunut kan begitu ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Susah Pak, ait-ait melulu. Lah kalau saya kok saat itu memanjakan anak, ya udah nggak usah ngapalin. Ayo kita beli. Ya nanti anak nggak berjuang. Tapi untungnya saat itu begitu dia apal, sepatu roda udah nggak musim. Begitu dia apal, Pak saya udah apal, ayo, nah tes. Begitu apal, gimana? Beli sepatu roda? Ah enggak, kenapa? Udah nggak ada temennya main. Alhamdulillah. Akal-akalan orang itu. Enggak, maksudnya begini loh. Ketika kita punya anak, punya cucu, punya permintaan, jangan dibiasakan untuk gratis. Biar dia berjuang. Walaupun mungkin ya, mama kita yang ini kan udah cucu atau anak loh. Saya pengen beli ini, apalin Al-Fatihah. Ngomong si kecil. Begitu udah agak gedean, apalin Wadduha sama artinya. Nanti anak itu akan terbiasa ketika pengen mendapatkan sesuatu dia harus berjuang dulu. Nggak mentang-mentang mak gua duitnya banyak nih ngapain capek-capek. Kan banyak ya, kita mungkin udah pengalaman lah ngelihat real kondisi di masyarakat. Orang yang anaknya biasa dimanja, asal apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Begitu nanti dia dewasa, orang tua udah nggak bisa memberi, anak itu kelimpungan. Tapi kalau anak udah dibiasakan, Mak saya pengen ini, oke saya beliin, tapi ini ya ada syarat, kamu bisa misalnya kalau orang tuanya di bidang apa gitu ditekuni, insya Allah anak itu terlatih untuk mendapatkan sesuatu dengan berjuang. Lah kita ini juga merasakan kok, ketika mempunyai sesuatu hasil kerja sendiri itu rasanya lebih memuaskan daripada diberi. Kita misalnya bercita-cita punya apa gitu, begitu kesampaian, tapi kesampaiannya karena diberi, ya seneng tapi senengnya kurang. Tapi kalau hasil kerja sendiri, alhamdulillah. Kayak saya misalnya pengen makan apa, beli bisa, cuman begitu di rumah ngotak-ngatik, racik sendiri. Walaupun kata orang nggak enak, kata saya ya enak. Oh hasil saya sendiri kok. Nah, ini maksudnya ayat untuk memotivasi kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Lah perjuangan itu nggak ada yang mudah, pasti sulit. Anak yang terbiasa untuk memotivasi diri belajar dan lain-lain, insya Allah nanti di hari depannya ia lepas dari orang tua udah terbiasa. Biasa ini mah kecil, dulu mah udah sering. Itu ayat 5 dan 6. Kemudian ayat yang ke-7, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai, fansab, maka lanjutkan dengan kerjaan berikutnya. Satu kerjaan selesai, segera lanjutkan ke kerjaan berikutnya. Ini ayat dalam Quran ngajarin kita jangan nunda-nunda pekerjaan. Kalau makalah dari sahabat Abdullah bin Umar itu begini, wa idza asbahta fala tantadiril masa, fa idza amsayta fala tantadiris sobah. Kalau kerjaan itu bisa diselesaikan pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau bisa dikerjakan sore, ya jangan nunggu pagi. Lah kadang kita ya begitu ya, mau nyuci ntar sekalian, giliran sekalian jadi banyak. Apalagi kalau gosokan Bu ya, gosokan tinggal baru dikit, bilangnya baru dikit ini tanggung sekalian besok. Kalau udah banyak males. Maka ya ayat Qur'annya fa idza faragta fansab. Kalau selesai tugas yang satu, maka lanjutkan tugas berikutnya. Wong tugas kita itu nggak ada selesainya sebelum kita diikat jadi 5.
5. Ini tengah 3 kan? Iya. Kalau udah diikat 5, dimasukin ke mobil yang ada sirene atasnya, dianterin ke sono, itu tugas dunia baru selesai. Kalau belum itu tugas itu nggak akan selesai. Makanya kalau ada emak-emak kok ngeluh, ini kapan kelarnya? Gampang jawabnya, ntar kalau diantar ke Budi Dharma kelar mak. Kalau belum nggak ada kelarnya. Lah iya wong cucian numpuk baru digosok, itu di mesin cuci udah ada lagi. Piring baru dicuci, udah ada lagi di wastafel udah ada. Terus gak bakalan selesai. Maghrib kita baru sholat, baru rebahan bentar adzan isya. Adzan isya baru rebahan adzan subuh. Terus muter gak ada kelarnya. Maka fa'idza faragta fansab. Lah kalau udah kelar semuanya tidur. Dan tidur itu aslinya cara paling efektif untuk menghindari dosa justru malah tidur. Nah iya, kalau kita melek itu masih berpotensi dosa. Umpama ibu dari pagi kerjaan rumah udah beres semua, masak, udah ngepel, nyuci, ngantar sekolah anak, udah semuanya udah beres ya dia. Kemudian ibu duduk di teras, kebetulan suami libur, berdua. Awalnya kan ngobrol baik-baik ya, nggak terasa ya Pak, anak kita udah gede. Ngomongnya baik ya, iya alhamdulillah. Lah kebetulan ada orang lewat. Siapa itu? Tuh yang rumahnya ujung, tahu nggak Pak? Itu biar jilbabnya syar'i tapi mulutnya. Yang ketawa biasanya pernah ngalami ya. Duduk berdua sama suami itu loh. Ya kan duduk di teras, awal-awalnya ngomongnya anaknya, ngomongin kerjaan, ngomongin rencana masa depan, dan tiba-tiba ngomongin orang lewat. Lah apakah nggak boleh? Ya boleh ngobrol-ngobrol sama suami, justru itu kesempatan terbaik untuk keterbukaan antara suami istri. Tapi kalau udah kira-kiranya kok nanti kelewatan, lebih baik tidur. Tidur itu cara paling efektif menghindari dosa. Walaupun sendirian, nggak ada suami, umpama suami kerja, megang HP. Begitu melihat di HP, melihat temennya pamer umpama, flexing beli motor baru. Dalam hati kita yuk bisa kasut tuh ya. Loh, utang sama ono belum dibayar, udah pamer motor. Aduh ya Allah. Maka kalau merasa kerjaan kok kayaknya udah beres, daripada biasanya kalau udah kayaknya dalam tanda kutip nganggur, itu kadang malah nabung dosa. Lebih baik tidur. Nah ya kan umpama jam 10, jam 11 kerjaan udah selesai, lumayan kan 1 jam tidur, duhur, bangun, mandi, sholat duhur, habis sholat duhur berangkat ngaji, ya kan seger. Lah ini habis masak semuanya beres, malah ngapel ke rumah tetangga sambil bawa kabar berita baru. Lah begitu duhur, habis sholat malah ngantuk, jamnya ngaji malah di musala ya nyelonjor sambil yang lain baca alam nasyrah laka sadrak, dia ya baca bismikallahumma ahya wa bismika. Ya Allah. Ayat Quran itu memang tuntunan hidup ya. Quran ya begini loh. Tadi kan kita dituntun jangan putus asa. Hari ini kita sulit, besok insya Allah mudah. Kemudian kita dituntun kalau kerjaan semua beres, lanjutin kerjaan berikutnya. Kalau memang rasanya kok udah selesai semua, lebih baik. Nah, gitu. Yo main ke rumah tetangga itu yo perlu, karena untuk silaturahim. Awalnya bahayanya awalnya baik, lama-lama dosa. Apalagi kaum kerudungan ya.
Kalau udah ketemu temen CS-nya, bestinya itu ngobrol sampai urusan rumah montang-manting betah. Ayo, ayat yang terakhir. Wa ila rabbika farghab. Wa ila, dan hanya kepada rabbika Tuhanmu, farghab, itu pengharapan yang terakhir. Wa ila rabbika farghab. Artinya mulai dari ayat yang kelima itu kita kan disuruh berjuang dengan keyakinan bahwa suatu saat perjuangan kita akan memperoleh hasil. Lah kok ternyata target kita umpama orang rumah tangga menikah umur 25, target umur 35 punya rumah, tapi ternyata lewat nggak punya. Sampai umur 40 yo belum punya. Yo jangan putus asa. Wong kita diajarin wa ila rabbika farghab. Udah tawakal, pasrah kepada Allah. Memang mungkin ini cara Allah memberi yang terbaik buat kita. Umpama yang punya target punya rumah kok belum kebeli, sampai usia 40, sampai usia 45 kok belum kebeli, ya wis pasrah, wa ila rabbika farghab. Targetnya dulu umpama kerja di usia sekian bisa mencapai ke posisi sekian, ternyata enggak, ya wis wa ila rabbika farghab. Penyerahan terakhir, tawakal itu hanya kepada Allah. Orang yang tawakal, insya Allah hati dan pikirannya itu enggak terlalu mumet. Umpama yuk, sampai umur 50 masih ditakdir belum punya rumah. Orang yang tawakal, alhamdulillah, coba kalau saya punya rumah. Kalau banjir mikir nguruk. Lah kalau orang kontrak kan gampang, tinggal pindah nyari kontrakan yang enggak banjir. Itu pikirannya orang tawakal. Umpama target pengen beli mobil kok enggak kebeli. Alhamdulillah, kalau punya mobil mah mikir pajak tahunan paling enggak 4 juta. Beli bensin sekali jalan paling enggak 200. Iya. Lah kalau saya nggak punya mobil, tinggal ke depan, tinggal gini aja nih, berarti bentak supir nih. Cuman modal kartu, bukan duit sekarang ya. Itu loh yang naik cek lingko. Ayo kan nggak perlu pakai duit kan? Ayo, itu aja kita berani bentak supir. Dibilangin per kiri masih jalan aja. Nggak perlu bayar pajak tahunan, nggak perlu bayar kir tahunan, nggak perlu bayar bensin, tinggal kartu. Kartu itu beli berapa? 50.000. Untuk berapa lama itu? Seumur hidup. Oh gimana nggak enak? Saya nggak punya masalahnya. Oh ada masa berlakunya. Yo umpama 50.000 buat setahun, udah paling murah ya. Nggak perlu bayar supir, itu pajak tahunan, kir dan lain-lain bayarnya berapa? Ini yang punya mobil banyak kan ya? Ayo banyak kan? Oh iya, yang nggak punya mobil nggak mikir, tinggal begini-begini doang nih. Itu pikirannya orang yang tawakal. Tapi kalau orang yang nggak tawakal, nih Allah gimana sih? Saya suruh kerja udah kerja, saya suruh duha udah duha, suruh wakiah udah wakiah, dia mau kebeli mobil, saya kok enggak. Wah, wis pikiran kacau itu. Nah maka umpama dulu awal rumah tangga atau mungkin punya target, kita punya anak punya target, nah kalau kamu kerja sekian, ternyata kok meleset, ya wis ayat terakhir wa ila rabbika, wis pasrah sama Allah. Mungkin ini takdir Allah. Lah kalau kita nih yang biasa di sini, biasa hidup begini nih, lah kok tiba-tiba ditakdir jadi orang kaya, dapat uang kaget. Ada yang gara-gara dimaki goblok langsung jadi orang kaya, takutnya malah bingung. Lah iya, umpama loh, kita ini hari-hari
megang uang paling berapa sih ya? Umpama yang kita pegang buat butuh hari-hari sekian, kemudian di tabungan sekian. Lah kok tiba-tiba dapat uang kaget, bingung, malam nggak bisa tidur. Ini duit, kalau saya tidur ntar colong orang. Kalau saya berangkat ngaji, kalau dibawa berat, kalau ditinggal digotong orang. Wah, ntar kalau taruh di bank, iya, kalau nggak dimaling sama, malah mumet. Yus pokoknya kita itu yang paling enak, yus kebiasaan kita sehari-hari. Biasa makan singkong kok tiba-tiba makan spaghetti, mules. Bener Bu. Tahun 2019 itu mak saya di sini kan lumayan lama, ada kali sebulan. Pas belum Covid. Maksud saya kan yo sekali-kali lagi beliin makanan yang kata saya enak. Pizza kata saya enak yo. Sekotak itu saat itu 70.000 sekian gitu. Begitu mak, ini loh mak, dibuka berdua sama bapak. Begitu digigit kok mentah. Ini harganya berapa? Oh itu 70 sekian, saya ingat saya 70 berapa ya? 70 mak. Ya Allah, 70 cuman begini doang. Coba beliin telur di dadar dapat berapa? Ya Allah. Wes kalau memang biasa tidur pakai kipas yang begini nih. Udah ya itu nyamannya itu, kalau pakai AC masuk angin. Enggak, ini maksudnya menghibur diri. Kalau memang kita punya target kok lolos, nggak bisa. Padahal dulu dari kampung sama-sama berangkat bareng, ternyata dia bisa punya ini itu. Cara nghibur dirinya kan begitu ya. Iyalah, kalau nggak begitu, wah, dipikirin aja. Ntar rambut bisa nguap. Rambut bisa nguap, ya keluar asap, wah, bahaya. Ntar hari-hari ya cuma nyalain Allah. Ngapain saya sholat kalau nggak kaya-kaya? Katanya duha bikin kaya, saya udah duha ya nggak kaya-kaya. Sampai maksa Allah yang deket, yang jauh deketin, yang di atas turunin, yang di bawah taikin, yang dikit banyakin, sampai yang haram. Sampai sekarang kok begini-begini aja. Takutnya, khawatirnya jadi menyalahkan kehendak Allah. Makanya ayat terakhir wa ila rabbika. Nah, itu sebagai penghibur kalau memang target dalam kehidupan kita ini meleset. Insyaallah sambung ayat berikutnya. Wallahu a'lam.